Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Ya, kita akan bahas masalah sejarah ya. Ya, di sini saja. Untuk itu kita akan membahas masalah papyrus historian. Apa toh? Papyrus historian. Papyrus historian adalah tulisan tentang sejarah. Ya, kita akan bahas masalah sejarah tentang masuknya Islam di Nusantara. Ya, perhatikan anak-anak ya. Apa yang saya sampaikan, kalian perhatikan, jangan lupa tetap menggunakan protokol kesehatan, cuci tangan ya, jaga kesehatan ya, dan jangan kemana-mana, tetap di rumah, stay at home ya. Ya, ini papyrus history lesson, artinya adalah kalau diterjemahkan dalam kamus bahasa Indonesia merupakan daun lontar ya, jadi tulisan-tulisan tentang sejarah ya. Sama dengan saya Pak Arifin Muhammad SPD with love story ya. Kita mulai ya, ingat pesan ibu ya, rajin cuci tangan ya, kemudian pakai masker, jaga jarak, stay at home, stop corona virus. Oke, lanjut. Jangan lupa sejarah, kenang-kenangan kami with love. Tujuan pembelajaran nasional 3.6 mengidentifikasi masuknya agama Islam ke Indonesia, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyebaran Islam di Indonesia, menyajikan hasil analisis berbagai teori tentang masuknya agama Islam. Ya, kita akan bahas itu satu persatu. Ya, perhatikan, jangan kemana-mana. Kalau mau ke toilet, ya, jangan lupa untuk kembali lagi ya. Sediakan air minum untuk ngopi dan mendengarkan secara santai. Oke. Ya. Tadi masuknya Islam di Nusantara itu ada 4 teori, yaitu teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia, teori Mesir ya. Yang pertama adalah teori Gujarat, di mana Islam masuk itu dibawa oleh kaum Gujarat. Gujarat itu mana? India ya. Mereka berdagang dengan Indonesia, kemudian selain berdagang mereka menyebarkan agama Islam. Ya, apa buktinya? Nanti kalian cari buktinya. Kenapa kok dari Gujarat? Yang kedua ada teori Mekah. Jelas ya, bahwa Islam itu memang dari Mekah sana, karena semua agama Islam berasal dari Mekah, Madinah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian dari Persia. Ya, kenapa Persia? Sekarang Persia itu adalah negara Iran. Kita ketahui bahwa Persia itu dulu adalah mengembangkan tentaranya sangat besar ya, sampai ke Romawi kuno ya. Pernah menyerbu Yunani, pernah menyerbu Romawi ya. Kekuasaan hampir 3/4 benua ya. Sehingga ada kemungkinan bahwa Islam yang masuk Indonesia dibawa oleh kaum Persia, yaitu gelarnya adalah Sultan. Yang kemudian adalah dari Mesir ya, kita ketahui Mesir itu ada di Afrika ya, Theory of Africa namanya ya, bahwa Islam itu juga berasal dari Afrika. Kita ketahui Mesir itu ada di sana adalah Fir'aun, Nabi Musa ya, sehingga ada kemungkinan juga berasal dari Mesir. Oke, kita lanjut. Jalur pelayaran ya, para pedagang Muslim dari Arab, Gujarat dan Persia juga mendakwakan ajaran Islam kepada masyarakat sekitar. Di bawahnya penjelasan lebih rinci tentang sejarah masuk dan perkembangan di Indonesia. Kita akan secara rinci perkembangan Islam di Nusantara. What is topic about? Yaitu bahwa Islam yang saya bicarakan tadi disebarkan oleh para pedagang ya. Mereka selain berdagang, lama-kelamaan kemudian berdakwah menyebarkan agama Islam. Setelah itu kemudian disebarkan oleh para ulama yang ahli dalam bidangnya ya. Kalau berdagang kan mereka hanya menyambi ya. Nah, kalau ulama itu sudah profesional ya. Kemungkinan besar penyebaran Islam yang ada di Nusantara ya disampaikan oleh para ulama. Oke, ini adalah periodisasi Islam ya, agama Islam mulai diperkenalkan ya.
yaitu oleh Rasulullah SAW. Kemudian masa perkembangan Islam di Indonesia sekitar abad ke-14, yaitu Kerajaan Majapahit. Kemudian masa modern ya, atau masa Wali Songo, sampai kemudian Kesultanan Demak ya, perkembangan Islam di Nusantara. Wali Songo ya, kita ketahui bahwa peranan Wali Songo sangat besar sekali terhadap penyebaran agama Islam di Indonesia ya. Yaitu yang pertama adalah Maulana Malik Ibrahim Senengkesi, lahir disamarkan Asia Tengah awal abad ke-14. Raden Rahmat atau Sunan Ampel, lahir di Jampa tahun 1441 Masehi tahun 1479 ya. Raden Makdum atau Sunan Bonang merupakan putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Dan Qasim Sunan Derajat lahir pada tahun 1470, putra Sunan Ampel. Ja'far Shadiq Sunan Kudus asal dari Al-Quds, Yerusalem, Palestina, putra dari Raden Usman Haji dengan Sarifah Ruhil. Kemudian Raden Paku atau Sunan Giri lahir di Blambangan pada tahun 1442 Masehi, adalah putra dari Maulana Ishaq. Dan di sini baru saya sebutkan 6. Nanti yang 3 kamu cari ya, nanti ada tugas tersendiri di akhir dari pembelajaran ini supaya kalian tidak hanya bersumber pada saya, tapi bisa kalian cari yang 3 itu kemudian sebagai tugas akhir ya dari pembelajaran ini ya. Kemudian kita lanjut pada materi selanjutnya. Islam Negeri ya. Islam telah masuk dan berkembang di Indonesia sejak zaman dahulu kala kapan, dan siapa yang membawa Islam ke Indonesia sering menjadi pertanyaan dan berdebat. Berbagai tahu sejarawan tentunya didukung oleh fakta-fakta yang mereka kumpulkan. Kalian bisa mencari sumber-sumber ya, baik dari internet, dari buku dan sebagainya. Kemudian nanti kamu rangkum. Nah, rangkuman itu nanti kalian foto, kalian kirimkan ke Google Classroom ya. Ini tujuan dari pembelajaran hari ini ya. Ini adalah peta dunia zaman dahulu yang dijadikan sebagai alat penyebaran agama Islam, mulai dari Mesir, dari Arab Saudi ya. Mereka menggunakan peta ini untuk sampai ke Nusantara. Kenapa ke Nusantara? Karena di sana adalah pusat rempah-rempah yang dibutuhkan baik di negara Afrika, Eropa, dan Asia ya. Karena Indonesia adalah sumber rempah-rempah. Tahu ya bahwa Islam yang ada di Indonesia ini disebarkan melalui 3 jalur ya, baik Islamisasi, Islam datang ke Nusantara, dan menyebarkan Islam ke berbagai komunitas dengan damai ya, tidak dengan perang, tidak dengan gengsi, tidak dengan radikalisme, tidak dengan intervensi dan sebagainya ya, tapi dengan secara damai. Yang kedua, Islam di Indonesia melalui pendidikan ya, dengan Islam juga mendirikan pesantren sebagai sarana penyebaran agama Islam di Indonesia yang diarahkan langsung oleh ustadz dan ulama. Sehingga sampai saat ini kita lihat di lingkungan sekitar tentu ada sekolah-sekolah yang bernuansa Islam, dan juga kita juga mengetahui khususnya di daerah Nganjuk ini ya, khususnya umumnya ada di Indonesia, bermunculan pondok-pondok pesantren. Itu adalah awal dari penyebaran Islam. Contoh pesantren yang terbesar dan pernah kita ketahui adalah kalau di Jawa Timur ada pondok pesantren Jeriboyo, di Jombang ada Bebireng nama Bres ya, Yai Haji Hasyim Asy'ari ya, pendiri NU ya. Nah, kemudian yang ketiga, Islam penyebaran Islam di Nusantara yaitu melalui kesenian ya, menggunakan seni untuk mengenalkan Islam kepada penduduk asli. Misalnya Sunan Kalijogo menggunakan wayang untuk dakwah ya. Jadi mengenai Islamisasi, pendidikan dan kesenian. Itulah cara yang penyebaran Islam. Supaya kalian tahu, did you know this? Itu artinya ya, supaya kalian mengetahuinya. Oke, kita lanjut slide selanjutnya. Ya.
ya Islam Nusantara ya. Ini ada lagi. Apa ini kok gambarnya ada salibnya? Bukan salib itu ya, itu tiang-tiang bendera. Ya. Proses masuknya Islam yaitu dimulai dengan 1390 ya, dagang dari Gujarat berdagang rempah-rempah, lalu para ulama mulai sama berdagang, ulama ya, kita ada Wali Songo tadi, abad ke-14, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang ya, yaitu sekitar Kerajaan Majapahit lah. Jadi ketika Kerajaan Majapahit runtuh, Islam mulai berkembang, yaitu munculnya Kerajaan Demak ya. Tahun 1930 mulailah Wali Songo ini mulai menyebarkan ke rakyat Indonesia secara terang-terangan, tidak lagi sembunyi-sembunyi. Kemudian pada 1610 Masehi ya, mulailah muncul kerajaan Islam yang ada di Nusantara, ada Demak, ada Banten ya. Kemudian yang terakhir adalah Kerajaan Yogyakarta ya. Itu kerajaan Islam yang terakhir di Nusantara. Itu. Stratifikasi masa Islam ya. Yang pertama adalah Sultan, sebutan penguasa kerajaan Islam yang kita ketahui. Setelah Islam masuk dan kerajaan Islam berdiri di Nusantara, maka raja diganti menjadi sultan, ya, bukan lagi menjadi raja. Kemudian Wali Songo, baik para wali alam sebagai penasihat kerajaan Islam, dan bangsawan, pewaris tahta kerajaan Islam. Kemudian Temenggung adalah negara kecil atau kerajaan kecil yang masih di bawah kekuasaan kerajaan besar. Itu nama, ya. Ya, sekarang pertanyaan, nanti kamu tulis pertanyaan ini ya, kemudian kamu catat, setelah itu kamu jawab. Setelah kamu jawab, kalian buat semacam dokumen, boleh melalui Word, boleh melalui tulisan tangan, ya, kemudian difoto, kemudian jadi satu dalam file PDF dikirim ke alamat saya ya. Nomor 1 adalah mengapa Islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Nomor 2, sebutkan bukti akulturasi budaya Islam dan Hindu, Bu. Dan nomor 3, nomor 2, sebutkan peran para wali dalam penyebaran Islam di Nusantara. Nomor 4, apakah ajaran Wali Songo masih relevan diterapkan pada masa ini ya. Dari keempat ini ya, ini bisa kalian tulis, bisa kalian ketik dalam Word, kemudian satu, kemudian bentuk PDF kirim ke alamat email saya. Ya, nanti di akhir ini akan saya berikan alamat email saya. Ya. Tugas ya, buatlah peta jalur persebaran Islam. Nanti jadikan satu ya. Tugas yang pertama tadi selesai, jawab lagi, buatlah penyebaran peta jalur persebaran Islam. Buatlah clipping meninggal para wali di Jawa Timur. Kamu potong-potong ya, kamu print, kemudian kamu potong-potong, kamu gunting-gunting, kamu tempelkan, kemudian cari salah satu akulturasi Islam dan lokal Jawa ya. Apa bentuk akulturasi antara Islam dan lokal Jawa ya. Oke, terima kasih ya telah menyaksikan video saya. Oke, ini adalah alamat email saya. Nanti kamu kirim ke sini ke nomor Gmail ya. Ini nomor HP saya. Kalau tidak punya email, kamu bisa mengirim lewat WA ya, dalam bentuk PDF. Yang tadi yang saya utarakan tadi misalnya ya. Ini saya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Ya, salam sejarah. With love, with story.